Oke, jadi hari ini kita akan mengimplementasikan code untuk deep learning ya. Kemarin terakhir kita sudah belajar bagaimana cara algoritma deep learning itu bekerja, yaitu untuk menggunakan artificial neural network ya. Salah satu basic atau backbone dari deep learning itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mencoba mengimplementasikan algoritma artificial neural network ya di Python ya. Ini berbeda dengan apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah machine learning. Waktu itu Anda menggunakan MLP ya, multi layer perceptron, menggunakan library-nya scikit-learn. Tapi kali ini kita akan coba untuk implementasikan menggunakan library dari TensorFlow. Jadi nanti ke depannya kita akan gunakan TensorFlow itu untuk membangun sebuah model deep learning. Begitu. Oke, kita langsung coba saja. Hari ini kita full ngoding ya, nggak akan ada teori sama sekali, tapi kita mungkin sedikit melihat dari itu ya, dari mana, dari materi kita sebelumnya di slide-nya. Kita coba integrasikan, kita coba samakan persepsi kita dari yang sudah kita pelajari di teori minggu lalu dengan implementasinya, seperti itu. Oke, bentar. Saya coba download dulu materinya ya dari WLS. Oke. Nanti di akhir kuliah akan ada tugas yang akan dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok 2 orang, silakan nanti Anda pilih sendiri kelompok Anda. Nah, nanti Anda mencari sebuah studi kasus yang mirip dengan yang saya jelaskan nanti. Setelah itu nanti Anda lakukan klasifikasi ya. Nanti kita gunakan ANN itu untuk klasifikasi. Anda lakukan klasifikasi yang nantinya eh, Anda akan hitung nanti performa dari deep learning itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda pilih. Datasetnya dari mana? Boleh dari Kaggle, boleh dari internet, silakan. Apapun itu datasetnya, studi kasusnya, silakan cari sendiri yang mirip dengan studi kasus yang nanti kita bahas hari ini. Oke, kemarin ini saya download dulu. Oke, ini dari Google Docs. Oke ya, with 2 ANN. Oke ya, terus ini saya tambahkan teks di sini. Oke, saya kasih judul pertama ini, kita akan bagi jadi beberapa bagian ya. Jadi bagian yang pertama ini nanti kita akan import library ya. Import libraries ya. Terus yang kedua, langkah kedua saya jelaskan frameworknya dulu gitu ya. Langkah kedua itu kita pre-process, pre-pro load ya, load and pre-process the dataset ya. Seperti biasa di deep learning ini mirip dengan machine learning, kita juga melakukan tahapan pre-processing nanti. Oke. Yang tahap ketiga adalah kita melakukan ini ya. Tahap ketiga kita desain the ANN architecture ini ya. Kita akan mendesain arsitektur dari ANN itu sendiri. Oke. Yang terakhir ya. Oh, bukan yang terakhir. Tapi yang keempat kita ini biar nggak bingung saya kasih frameworknya dulu. Kita train the ANN model gini ya. Setelah kita desain arsitekturnya terus ya kita train. Oke. Dan yang terakhir ya, setelah kita train, yang terakhir ya kita lakukan testing. Ya. Yang kelima, testing the
ANN model. Kita hitung nanti performanya berapa, akurasinya berapa gitu ya. Mirip dengan apa yang sudah kita lakukan sebetulnya di machine learning. Oke, yang ke-6, oke, yang kelima. 5 ini terakhir. Oke ya. Kita mulai dari tahapan yang pertama. Jadi ada 5 tahapan. Kita import library-nya, kita load ya, load dan preproses datanya, kita desain arsitektur dari ANN-nya. Ini ya. Kita desain, terus kita train, ya. Dan yang terakhir kita testing. Desain ini apa? Sebetulnya desain itu ya kita tentukan nanti ANN-nya ada berapa layer, terus fungsi aktivasinya apa, sampai dengan apa namanya, ya layernya berapa, jumlahnya, neuronnya berapa ya, fungsi aktivasinya apa, dan lain sebagainya. Terus learning rate-nya berapa ya, terus kita pilih juga optimizer-nya apa, dan lain-lain. Itu yang nanti kita lakukan. Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu, yaitu import libraries-nya. Ini mungkin kalau Anda belum pernah sama sekali menggunakan library-nya TensorFlow, sebetulnya library-nya TensorFlow ini ya mirip-mirip dengan yang ada di scikit-learn gitu ya. Nah, ini kita tambahkan code di sini. Yang pertama kita lakukan ya kita import TensorFlow STF ini ya. Saya coba perbesar. Nah, import TensorFlow STF sama kayak import scikit-learn gitu kan. Oke. Dan yang kedua, kita import NumPy. NumPy ini berguna saat kita nanti gunakan untuk preproses data ya. Nah, yang kedua kita import NumPy. Yang keempat kita import Pandas ya. Ini data kita nanti bentuknya dari CSV. Biar membaca file ekstensi CSV kita kan butuh Pandas ini ya. Oke, ini kita eksekusi dulu. Oke, sambil ini nunggu, Anda bisa download ini ya. Di ULS sudah saya sediakan datasetnya. Nah, di bagian deep learning week kedua. Nah ini ya, ini datasetnya. Ini datasetnya bisa Anda download seperti biasa. Terus nanti kita upload di direktori sini, direktori Google Colab kita ya. Nama datasetnya adalah Charn Modeling. Oke, nanti kita lihat datasetnya dulu. Nah ini kita upload. Jadi Charn Modeling ini untuk menentukan apakah seorang nasabah bank itu diterima atau tidak kredit application-nya, gitu ya. Oke, ini kita bisa lihat dulu. Datanya itu dalam bentuk CSV, tapi biar lebih enak ngelihatnya ya. Biar lebih enak ngelihatnya kita pakai Google Sheet aja. Oke, kita open saja. Nah, kita upload datanya tadi di ini ya. Kita drag and drop. Kita coba lihat model datanya itu seperti apa. Oke. Nah ini ya. Ini kan ada beberapa kolom ya. Ada 1, 2, 3 sampai dengan kolom ke N ya. Oke ya. Nah, ini ada beberapa kolom. Kira-kira menurut Anda, kita sebagai machine learning engineer ya, kita kan tahu ya kira-kira mana kolom yang tidak penting. Kita bisa hapus. Kira-kira dari kolom row number, customer ID, surname, credit score, bla bla bla. Kira-kira oh ini sebentar, ini bukan untuk memprediksi. Ini bukan untuk memprediksi kredit ya, bukan untuk memprediksi atau memberikan kredit atau tidak. Tapi ini namanya churn modeling itu untuk memprediksi apakah orang itu keluar ya, orang itu keluar dari bank itu atau tidak. Jadi dia itu mengklasifikasikan atau memprediksi apakah seseorang customer bank mau keluar dari banknya atau enggak, mau exit atau enggak, mau menutup akunnya atau tidak. Nah, itu namanya churn modeling. Ini
permasalahan yang umum, common ya di deep learning atau di machine learning ya. Studi kasus yang umum ya digunakan. Jadi kita ingin mengklasifikasikan apakah seorang bank customer itu dia bakalan cabut dari banknya atau tidak, dia bakalan menutup akunnya atau tidak. Ini penting untuk apa? Untuk memberikan promosi biasanya. Kalau orang-orang yang mau keluar, ya diprediksi akan keluar gitu ya, dia akan diberikan promo ya, misalnya diberikan cashback, voucher dan sebagainya. Biasanya ini dilakukan secara otomatis. Kalau manual ya berarti dia menganalisis ya. Pegawai banknya menganalisis orang-orang yang sekiranya dia nggak aktif atau dia punya kredit skor yang sekian ya, kredit skornya bagus tapi dia nggak pernah transaksi, berarti dia kan ada kemungkinan akan menutup bank akunnya. Oleh karena itu di sini kita ingin mengklasifikasikan orang itu dia exit atau tidak dari akun banknya. Ini ada banyak kan ya, ada banyak atribut ya. Kira-kira menurut Anda yang tidak penting apa kira-kira? Gender. Gender ada kemungkinan dia berpengaruh. Kita ambil saja gendernya. Kita ambil saja, tapi nanti boleh kita hilangkan. Kita coba nanti kita bandingkan akurasinya gitu ya. Tapi yang sementara ini gender jangan dulu deh, jangan kita hilangkan ya. Kalau row number itu nggak penting kan ya. Row number nggak penting, customer ID juga nggak penting ya. Surname nggak penting. Apakah orang yang namanya Hill sama Onio ya itu pengaruh dia akan exit atau tidak kan? Enggak ya. Nah, jadi yang A sama sampai C ini saya kasih warna merah ya. A, row number sampai dengan surname ini kita kasih warna merah kan nggak penting dia. Oke. Jadi kita punya atribut fitur berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 ya, 10. Jadi ini itu adalah fiturnya ya. Ini fiturnya, outputnya ini. Outputnya ini yang mau kita prediksikan. Nah, jadi kita punya data itu yang merah ini bisa kita abaikan saja. Apakah mau dihilangkan lewat kolom ini? Silahkan. Tapi di sini saya coba nanti menghilangkan kolomnya itu pakai itu saja, pakai pandas saja ya, biar nggak bolak-balik upload CSV-nya gitu ya. Jadi ini ya, yang hijau itu fiturnya ada 10, yang mau kita prediksi adalah 1, 1, 0. Ini binary ya, binary classification ya. Jadi ini saya gunakan nanti ANN itu untuk memprediksi dia exit atau tidak exit seperti itu. Oke ya, itu yang kita lakukan seperti ini. Kita kembali ke mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke ya. Jauh ini masih bisa diikuti. Kita kembali ke sini. Ini kita sudah import library-nya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah load ya. Ini kita sembunyikan dulu biar nggak bingung. Yang kedua ini kita load dan preprocess dataset ya. Oke. Nah, ini kita tambahkan code 1 di sini. Oke ya. Nah, kita akan coba baca datasetnya itu menggunakan pandas ya. Nah, ini saya coba bikin variabel namanya dataset sama dengan pandas ya, .read.csv. Ingat ya, di mata kuliah di SP dulu pernah diajarkan ya. Jadi untuk membaca dataset, kita namai datasetnya tadi churn modeling ya. Modeling. Bentar ya. .csv. Ya, betul ya. Dan modeling.csv. Oke, datasetnya sudah kita baca. Kita coba tampilkan dulu. Ya, sudah ketemu. Row number, customer ID, bla 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 itu ya, kebaca semua. Oke, kita tambahkan code lagi baru di sini. Nah, karena tadi kita tahu bahwa yang mau kita baca itu adalah kolom keberapa?
0, 1, 2, 3. Mulai kolom ketiga ya. Mulai kolom ketiga sampai dengan kolom ke berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kolom ketiga sampai kolom ke 12 ya. Nah, jadi gampang saja seperti yang sudah Anda pelajari di DSP ya. Kita akan bagi menjadi X dan Y. X itu fiturnya. Nah, X fiturnya ini kita baca dari dataset .ilog ya. Jadi kita ambil datanya itu mulai dari indeks ketiga ya, indeks ketiga 0, 0, 1, 2, 3 betul ya. Indeks ketiga sampai dengan indeks ke biar gampang kita bikin bentar ini kan row-nya kita baca semua ya. Row-nya kita baca semua. Ini titik 2 itu menunjukkan bahwa kita akan membaca semua row mulai dari row ke berapa? Ke 1 gitu ya. Ke 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 1 ini kita bisa abaikan. Ini nanti kita abaikan. Kalau di Pandas itu kalau kita baca dari CSV itu kan otomatis row ke 1 dianggap sebagai header. Jadi kita kolom ke 0-nya itu mulai ini nanti. Jadi kita baca semua datanya, semua row-nya sampai dengan mulai dari kolom ketiga sampai dengan kolom -1. Nah, -1 berarti artinya kita 3 sampai -1. Berarti yang kita baca itu mulai dari row ketiga sampai row sebelum kolom yang terakhir. Mulai dari kolom ketiga sampai dengan sebelum kolom terakhir. Ingat ya, -1 berarti kan yang kita baca itu yang ini ya, sebelum yang terakhir. Kalau -1 kan kita pakai titik 2 itu yang kita baca kan -1-nya enggak itu ya. Enggak inklusif, eksklusif. Berarti kolom ketiga sampai dengan kolom sebelum kolom output. Nah, gampangannya gitu. Biar otomatis dia kebaca sebagai NumPy, kita tinggal tambahkan values di sini. Ingat, kalau di Pandas itu kita tambahkan dot values, berarti ya dia otomatis akan terkonversi ke dalam bentuk NumPy array. Nah, Y-nya kita copy saja ini. Y-nya kita copy sama dengan kita ganti di sini yang -1. Nah, jadi Y-nya itu outputnya yang mau kita prediksi, X itu features-nya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, kita eksekusi dulu. Oke, kita coba print X-nya misalnya. X-nya kita print. Print X. Ya. Nah, oke ya. 619 France female bla 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 bla. Kita coba tambahkan. Oke ya. 619 France female bla 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 sampai 101. 101 ya. Betul ya. Y-nya harusnya isinya cuma 0101. Nah, 0101 ya. Kita coba baca shape-nya misalnya ukurannya harusnya berapa? Dia punya 10.000 data, terus kolomnya ada 10. Kalau Y-nya harusnya 10.000 harusnya. 10.000. Oke ya. Shape of X sama shape of Y dibaca. S kurang koma. Oke, ini sudah kita baca datasetnya. Load datasetnya sudah berhasil. Kita pre-proses. Oke, mungkin saya kasih waktu 3 menit untuk mencoba dulu. Sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini kita langsung coba codingnya nanti. Anda bisa modifikasi arsitekturnya sesuai dengan keinginan Anda. Jadi coba-coba sampai dengan
nanti performance-nya kita mau pengennya yang paling. Nah, oke. Oke, kalau ada yang error, biar teman-temannya tahu errornya apa, bisa join di Zoom ini ya nanti. Linknya nanti, linknya itu ya, beda sih. Nah. Oh, tapi nanti aja deh kalau ada yang error ya. Tapi percuma juga sih, menurut saya kan premium ya. Kalau di Mas Budi lebih dari satu orang, pasti benar. Enggak. Oke, so far masih tidak ada masalah. Kita sudah load datasetnya, kita lakukan pre-proses. Oke, saya mau tanya, kira-kira dari beberapa data ini, ya, dari beberapa data ini, kira-kira yang harus kita pre-proses terlebih dahulu apa kira-kira? Harusnya yang inputnya bukan berupa continuous number, bukan berupa nilai kuantitatif, bukan berupa angka. Otomatis geografi dan gender. Geografi dan gender itu kan dia dalam bentuk tulisan. Kalau kita mau masukkan ke artificial neural network, nggak bisa dia. Nah, kita harus lakukan yang namanya encoding. Nah, kita ubah dari yang bentuknya dia tulisan menjadi angka. Kita mulai yang paling gampang dulu, misalnya yang gender, karena gender hanya punya tiga kemungkinan. Sorry, kok tiga kemungkinan? Dua kemungkinan, female sama male gitu kan ya. Female sama male. Jadi kita kasih kalau female misalnya 0, kalau male itu 1. Nah, caranya kita kembali lagi ke code-nya. Nah, kita masuk ke sini ya. Oke. Ini kita kasih ini ya, encode the gender column. Encode the gender column. Ini mungkin ada yang baru pertama kali. Gimana sih cara encoding itu? Selama ini mungkin di mata kuliah machine learning Anda datanya bermain dengan data kuantitatif terus ya, yang belum di-encode. Nah, ini caranya sebenarnya gampang saja. Nah, kita bisa import library dari scikit-learn. From scikit-learn ya, dot preprocessing ya. From scikit-learn dot preprocessing import label encoder. Ini ya. Nah, label encoder. Oke, ini yang kita gunakan nanti. From scikit-learn dan preprocessing import label encoder. Oke, kita sudah import ya. Langkah selanjutnya kita akan gunakan library ini untuk mengencode kolom dari gender. Nah, kita bikin variabel namanya LE. LE sama dengan label encoder. Ini ya, kita panggil label encodernya itu terus kita taruh di sebuah variabel LE yang nanti LE ini kita gunakan untuk mentransformasikan kolom gender. Kita kembali lagi tadi kita punya X tadi ya. X yang mau kita lakukan encoding itu ada di kolom nomor berapa? Sorry ya, saya ataskan dulu. Ini kan 0, 1. Oh, ini tadi yang full ya. Ini aja yang gampang. 0, 1, 0, 1, 2. Oh, kolom gender itu ada di indeks kedua. Jadi di sini nah, kita row-nya kita baca semua, terus kita kasih kolom kedua yang mau kita lakukan encoding. Kita panggil le.fitTransform. Sama kayak function fitTransform itu mirip dengan transformasi misalnya min-max scalar ya. Standar scalar kan menggunakan fungsi dari fitTransform. Nah, di sini kita panggil fitTransform. Yang mau kita transformasi adalah ya X itu sendiri kan. Nah, ini kita copy, ini kita paste di sini. Nah, setelah itu kita eksekusi. Oke, kita coba buktikan apakah sudah bertransformasi menjadi 0101. Kita print saja X-nya. Nah, biasanya kalau hanya kemungkinannya hanya 2, kita cukup pakai label encoder saja.
Jadinya 0 sama 1. Kita print X-nya ya. Nah, ini ya. Jadi kolom gendernya ini kita berubah jadi 0 itu. Kalau 0 itu apa? Dia biasanya diurutkan dari itu sih. Diurutkan dari mana? Dari abjad. Bentar kita coba lihat. Nah, kalau F female ya, female itu jadi 0, kalau male itu jadi 1. Kalau kita lihat di sini ya female-nya jadi 0, male-nya jadi 1. Nah, kalau encoding itu biasanya kita urutkan dari abjadnya. Male sama female kan duluan female dulu. Jadi yang indeksnya 0 itu yang female. Gampangannya gitu. Oke, sampai sini ada masalah? Oke ya. Sudah kita lakukan encoding, jadi nanti gendernya itu yang semula tadi female sama male jadi 01. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2? Kita tidak menggunakan label encoder dan itu kita lakukan untuk kolom nationality apa ini? Nama kolomnya tadi adalah geografi. Nah, geografi ini yang mau kita lakukan encoding setelah ini. Oke. Bagaimana caranya? Nah, ini. Jadi kita coba lihat secara kasat mata dulu. Kira-kira ada berapa jenis geografi di sini? Ini pakai NumPy bisa ya. Pakai NumPy bisa kita hitung tiap jenis probability-nya, tapi nggak usah sulit-sulit. Kita anggap saja ini ada 3. France, Spain, sama Germany. Jadi ada 3 jenis kewarganegaraan. Oke ya. Nah, ada 3 jenis, berarti lebih dari 2. Kita tidak menggunakan label encoder. Jadi saya coba kasih satu teks lagi di sini untuk encode the geography di kolom, encode the geography kolom. Jadinya gimana? Jadinya yang sebentar. Yang France ya. France itu kan ada 3. France, Germany, kita urutkan berdasarkan itu ya, abjadnya. FG yang terakhir Spain. Nah, kan ada 3. Apakah jadinya 0, 1, 2? Apakah jadinya seperti itu? Bisa jadi seperti itu kalau kita menggunakan label encoder. Gitu ya. Tapi sebaiknya menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya kalau kita memiliki 3 jenis kolom atau 3 jenis atribut atau nilai yang berbeda atau lebih dari 2 ya. Ini kan 3 ya. Itu lebih baik kita tidak mengubahnya menjadi 012, tapi mengubahnya menjadi 100, jadi kayak angka biner ya. Terus 010 dan ini 011. Sorry, 001. 001. Jadi dia menjadi, nanti kita akan membentuk 3 kolom baru, yaitu kolom yang merepresentasikan France, Germany, sama Spain. Ini lebih better daripada kita mengubah menjadi 012. Gitu ya. Tapi kalau mau dicoba silakan. Kalau menggunakan label encoder juga bisa sebetulnya. Jadinya 012. Tapi kalau kita menggunakan ini, kita menggunakan yang namanya one hot encoder. Jadi ada label encoder, ada one hot encoder. Nah, menurut beberapa penelitian, one hot encoder ini lebih baik kalau kita memiliki lebih dari 2 jenis values ya untuk satu kolom, nilai kolom. Nah, kenapa kok gini? Kan kita urutkan dulu ya, France, Germany, sama Spain. Kalau ada lagi, apakah ada negara yang diawali huruf di atasnya S apa kira-kira? ST, Thailand misalnya. Kalau Thailand, ada Thailand baru di sini, ya ini jadinya 100, 0100 ya, 0010 dan 0001. Nah, oke. Itu kalau ada 4 ya. Kita hanya 3 saja tadi. Jadi France, Germany, sama Spain. Gitu ya. France, Germany, dan yang terakhir Spain. Ada 3 jenis yang berbeda. Pertanyaannya gini, gimana kalau nanti ada data baru? Kita waktu training hanya ada 3.
Terus tiba-tiba waktu testing ada warganegaraan baru, ya kan? Misalnya ada Thailand, Thailandnya muncul di data testing, padahal ini kan masih kita lakukan di data training. Nah, biasanya nanti kita gunakan gini, yang namanya pass-through. Nah, nanti saya jelaskan. Pass-through itu berarti misalnya ada Thailand. Nah, jadi yang Thailand ini dianggap 000 gitu ya. Jadi nggak ada nilainya sama sekali. Kalau ada baru lagi Indonesia, Indonesia juga 000. Nah, itu kalau di dalam apa namanya data testing ada data yang baru yang labelnya itu tidak ada di kolom yang data trainingnya di data-data data yang ada di dataset training. Nah, kita kasih label 000. Oke, tapi sementara ini dulu. Oke ya. Nah, caranya kita gunakan, oke, kita import 2 library. Ini agak banyak library-nya yang kita gunakan. Jadi kita gunakan from scikit-learn.compose import kolom transformer. Oke, ada yang kolom transformer. Oke, nanti kita gunakan satu library ini. Library yang kedua yang kita gunakan from scikit-learn.preprocessing. Oke, kebetulan ini yang kemarin saya cari itu ketemunya kayak gini. Mungkin kalau Anda menemu yang lebih simpel, silakan ya untuk one-hot encoder. Oke, import one-hot encoder. Ini ya. Jadi ini 2 library yang kita gunakan. Oke, nggak error. Jadi one-hot encoder itu caranya, metode ini tadi itu namanya one-hot encoder. Tapi untuk mengimplementasikan ini, untuk mengubah ini kita butuh kolom transformer. Jadi ada 2 metode. Tapi mungkin kalau Anda mau bisa cari yang lebih gampang, mungkin bisa dicoba 1 kali import library bisa dilakukan. Tapi kemarin saya nemunya kayak gini, jadi ya oke, bisa nanti dicari explore sendiri ya. Oke, kita sudah melakukan importing library untuk melakukan one-hot encoding. Yang selanjutnya kita lakukan, kita definisikan variabel untuk encodingnya. Kalau tadi kita kasih nama LE, ya, label encoder kita kasih nama CT, kolom transformer. CT sama dengan kolom, kita panggil ya, kolom transformer. Nah, kolom transformernya kita panggil. Terus di dalamnya ini ada parameternya. Nah, di dalamnya ini kita punya beberapa argumen. Gitu ya. Yang pertama adalah argumen pertama kita panggil transformers. Nah, ini transformers. Oke, ini argumen yang pertama. Di dalam ini transformers ini kita butuh sebuah array. Jadi kita kasih kurung siku di sini. Transformers sama dengan kurung siku. Gini ya. Oke. Sampai sini mungkin bisa diikuti. Belum saya tulis isinya. Oke ya, jadi transformers argumennya, argumen yang pertama transformers itu, terus di dalamnya ini kita kasih sebuah array ya. Array ini di dalamnya kita tambahkan round bracket. Oke, agak apa namanya tidak simple, tapi nanti kalau ketemu yang lebih simple silakan. Kita tambahkan encoder di sini dalam bentuk string. Jadi yang kita lakukan adalah mengencode. Nah, jadi parameter yang pertama encoder. Di dalam parameter ada parameter, gitu ya. Di dalam parameter ada parameter. Transformers, encoder. Setelah itu parameter yang kedua yang ada di dalamnya parameter transformers adalah kita panggil ini. One-hot encoder kita copy, kita panggil di sini. Nah, oke ya. Oke, encoder kita pakai one-hot encoder. Yang mau kita encode kolom yang mana? Nah, yang mau kita encode sebetulnya kan kolom ke 01 ya, kolom ke 1. Nah, jadi di sini kita tambahkan angka 1 di sini. Kalau yang mau di-encode lebih dari 1 kolom, kita bisa tambahkan kolom 5, kolom 6 ya, atau kolom selanjutnya. Kalau misalnya tadi yang ini mau kita kasih
One hot encoder juga bisa. Yang apa namanya? Yang gender ini ya. Kalau misalnya gender mau kita kasih label encoding juga ya ini kita kasih 1,2. Tapi karena yang mau kita taruh hanya yang mau kita lakukan encoding hanya kolom ke satu, jadi ya satu di sini. Sebetulnya lebih simpel kalau kita pakai satu kolom transformer ini untuk mengencode semua jenis data yang tidak kuantitatif. Tapi ya nggak apa-apa, kita pakai dua cara. Oke ya, jadi ini sudah. Selanjutnya adalah kita kasih parameter reminder. Reminder tadi yang saya bilang, kalau misalnya ada dataset baru yang di dalamnya itu tidak ada data nationality dari data training, nah maka kita akan lakukan atau isi dengan nilai 000. Nah, ininya kita kasih parameter pass through seperti ini. Ini rawan salah tulisannya biar nggak capek itunya saya copy ini ya di. Tapi Anda bisa ketik sendiri dulu kalau nanti ada errornya bisa Anda copy paste dari Google Chat ya. Oke, ini kita sudah definisikan variabel kolom transformernya. Setelah itu nanti kita akan transformasikan setelah ini. Oke, ini oke. Oke, setelah ini dilakukan kita langsung panggil saja yang mau kita transformasikan kan tadi X ya. X sama dengan ct.fit transform X ya. Jadi dia nanti automatically akan mengencode kolom ke satu yang berisi geografi. Ya, geografi dari bank customer-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita eksekusi dulu. Oke, harusnya nggak ada yang error. Setelah kita eksekusi, kita coba lihat. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya akan berbeda ini. Saya coba kasih code baru di sini. Saya print X. Oh, hasilnya kok sekarang geografinya jadi di depan. Nah, jadi menurut referensi yang saya baca, setelah Anda melakukan encoding ya. Jadi sebetulnya France tadi, France ya, France, Germany sama Spain itu kan ada di kolom ke satu. Tapi menurut referensi yang saya baca, kalau kita menggunakan kolom transformer, maka urutan kolom tersebut akan pindah ke depan, gitu ya. Dia akan pindah ke depan. Jadi yang semula ada di kolom kedua akan berubah ke 3 kolom pertama. Tadi semula kita punya 10 kolom. Tapi sekarang kolomnya ada berapa? Ada 12 harusnya kan? Karena yang kolom geografi itu kita ubah menjadi 3 jenis values 100, 010, dan 001. Oke. Oke, mungkin kita break dulu 5 menit sambil Anda coba ya, kalau ada yang error bisa ditanyakan ya. Oke, kita coba. Tadi sudah print ya. Shape-nya jadinya 12. Langkah selanjutnya kita sudah load datasetnya, kita sudah pre-processing. Selanjutnya kita lakukan splitting. Training sama testingnya kita split jadi 2 bagian. Pertanyaannya mungkin gini, kenapa kok baru kita splitting sekarang ya, training sama testingnya enggak? Tadi kita split training dulu, baru kita pre-proses, nanti hasil pre-prosesnya kita masukkan ke testing. Jawabannya adalah karena yang kita mau pre-proses itu kan sebetulnya sementara ini adalah hanya
encoding ya, yaitu hanya kolom geografi sama gender saja. Yang mana ini sebetulnya dengan kasat mata pun itu kelihatan ya, antara data yang training sama testing. Jadi kita nggak bisa lakukan itu sebelum kita splitting. Kecuali nanti kalau kita mau melakukan scaling atau normalisasi data, itu baru kita harus ubah dulu menjadi training sama testing. Scalingnya kita lakukan ke dataset training, terus kita implementasikan ke dataset testing berdasarkan parameter dari dataset trainingnya. Oke ya, jadi sebetulnya kalau mau ini dilakukan di sesudah splitting juga boleh-boleh saja. Kan tinggal mengubah saja fit transform sama transform saja kan. Tapi karena ini simple ya, hanya untuk encoding saja, ya jadi kita bisa lakukan itu sebelum splitting dataset. Oke ya. Nah, karena ini simple cuma ini saja ya, 2 kolom saja, jadi ya kita bisa lakukan sebelum splitting. Nah ini kita lakukan splitting dataset ya. Nah, splitting dataset kita tentukan saja to training 80% and testing 20%. Ini ya. Oke, seperti biasa kita gunakan trend test split. Trend test split kita harus import dulu yang namanya scikit-learn from scikit-learn model collection ya, import train test split. Oke, from scikit-learn dan model selection import trend test split. Seperti biasa kita bagi menjadi extrain ya, extrain, terus xtest, ytrain, dan ytest sama dengan train test split ya, x, y yang mana total dataset totalnya tadi nah, x, y, terus test size-nya adalah 20%, 0,2, terus random split-nya ini kita tentukan terserah ya, kita random state-nya kita tentukan misalnya 0 saja biar sama ya. Random state ya. Ingat random state itu untuk variabel untuk merandomnya itu kalau kita gunakan nilai yang sama itu bakalan nanti datanya yang di random juga sama. Jadi kita kasih 0 saja di situ. Oke. Xtrain, xtest, saya cek dulu. Xtrain, xtest, ytrain, ytest, train test split, x, y, test size-nya 0,2, random state-nya 0. Oke, harusnya ini sudah jalan, saya eksekusi. Coba kita tes dulu, print misalnya dataset trainingnya ini, kita print xtrain dot shape-nya ya, shape-nya biar kita tahu berapa. Shape-nya ya, shape-nya ini. Copy saja biar kelamaan ya. Copy. Ini dataset testing. Dataset training, dataset testing ya. Kita kasih print kosongan di sini. Oke,
Betul ya, tadi datanya kita kan 10.000. Kalau kita split jadi 20% untuk testing size-nya, maka trainingnya 8.000 dan testingnya 2.000. Sampai sini nggak ada masalah, Mas ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang bingung, langsung ditanyakan saja ya, nggak apa-apa. Nanti kalau Anda ingin modifikasi coachnya punya cara yang lebih simple, silakan bisa diterapkan. Ini hanya basicnya saja seperti ini. Yang terpenting adalah sebetulnya konsepnya ya. Konsep dari grade processing itu seperti apa, implementasinya silahkan nanti bebas sampai bikin yang berbeda sesuai dengan kreativitas Anda silahkan. Jadi nggak harus pakem seperti ini codingnya. Kalau mau diubah silakan. Tiap orang kan punya style yang berbeda-beda ya. Ini kalau cara saya seperti ini. Kalau Anda punya style yang lain silakan. Ya, ini sudah setelah kita lakukan splitting, selanjutnya baru kita lakukan normalisasi atau scaling. Kita pakai yang scaling aja, nggak perlu normalisasi. Kita scaling. Scalingnya pakai min max boleh, pakai standar scaler juga boleh. Tapi ini saya pakai standar scaler aja. Ya. Ini harusnya sudah Anda pelajari di mata kuliah machine learning, pakai standar scaler ya. Oke, kalau lupa kita coba cari code-nya. Standar scaling itu formulanya seperti apa? Nah ini ya. Ini kalau min max itu ini ya min max. Min max itu ini. Kalau standar scaler itu, nah ini ya. Kok ini? Ini. Rumusnya ini. Standar scaler. X dikurangi dari rata-rata data keseluruhan. X ini dalam artian dataset training ya nanti ya. Dibagi dengan standar deviasi dari data training tersebut untuk setiap kolom ya, untuk setiap fitur ini. Jadi kita lakukan untuk semua fitur. Jadi untuk semua kolom. X adalah data asli dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi dari data tersebut untuk satu fitur. Dan ini kita lakukan untuk semua fitur. Ini ya rumusnya kalau lupa. Ini kalau min max scalar lebih gampang. X dikurangi nilai minimum dibagi dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Tapi ini kita pakai standar scalar saja. Nanti bisa dibandingkan kalau pakai standar scalar dengan min max scalar itu lebih bagusan mana nanti kita bisa bandingkan. Nah, ini kita pakai standar scalar, kita pakai scikit-learn lagi. Nah, scikit-learn dan preprocessing import standar scalar. Oke ya. Terus kita definisikan variabel standar scalarnya namanya standar scalar ya, standar scalar. Ini dan kita implementasikan di xtrain dulu. Xtrain sama dengan sc.fit transform xtrain.
Nah, bagaimana dengan X-test-nya? Nah, X-test-nya nanti dulu X-test-nya bisa kita lakukan setelah kita training saja. Mau sekarang juga boleh, nanti juga boleh, nanti saja. Jadi setelah kita melakukan standar scalar itu, maka data itu akan dianggap bahwa memiliki distribusi yang normal, gitu ya. Sehingga nilainya itu nilai minimumnya bisa minus sekian sampai plus sekian, tergantung distribusi datanya. Oke, kita print saja dulu. Print X print. Oh, ini belum saya eksekusi tadi. Oh ya belum. Tanya kok belum berubah. Oke. Nah ini nilainya. Yang bahkan nilai untuk intinya juga berubah ya. Yang tadi nilai apa namanya nilai untuk encodingnya, hasil encoding dari France, Germany sama Spain itu yang semula 010 001 ya berubah juga karena kan dia dilakukan itu ya scaling ya pakai standar scalar. Kalau pakai min max scalar pasti nggak berubah. 1010 kan pasti kan nilai minimumnya nilai minimumnya 0 maksimumnya 1. Tapi kalau kita pakai standar scalar berubah. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ya. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Ini kalau masih ada step yang masih belum paham, sebenarnya ini yang saya sampaikan ini mengulang apa yang sudah Anda pelajari di machine learning ya. Kita belum mendesain modelnya, masih pre-processing. Baru setelah ini kita lakukan training ya. Oke, ini sudah. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendesain model ANN-nya. Ini mulai masuk ke TensorFlow-nya. Kita akan gunakan TensorFlow di sini. Tadi sebelumnya kita sudah import ya TensorFlow-nya itu .tf ya. Ya, oke, sudah kita import ya. Ini saya sembunyikan biar nggak terlalu banyak code-nya. Nah, kita akan coba membuild sebuah model ANN. Nah, tapi ini tadi sebelumnya sudah saya import ya, import TensorFlow STF. Kalau pengalaman saya, kalau di Google Colab ini sebetulnya kalau kita langsung gunakan seperti ini ya, from keras.model import sequential. Oke, ini mungkin baru bagi Anda, tapi nggak apa-apa, Anda bisa ketikkan dulu. Jadi from keras.model import sequential. Ini dia. Nah, gini. Nah, kalau di Jupyter Notebook ya atau di Anaconda, dia kerasnya nggak dianggap library sendiri, tapi dia dianggap sebagai sub library-nya dari TensorFlow. Jadi kalau nanti Anda jalankan di Anaconda, mungkin Anda bisa nambahkan tf.keras.models. Tapi kalau di sini saya coba di Google Colab ya, dia ternyata nggak perlu TF, dia sudah bisa dikenali. Karena sebetulnya Keras ini itu yang akan nanti kita gunakan untuk membuild sebuah arsitektur ANN-nya. Oke, kita coba lihat. Keras ya, Keras bukan keras ya, tapi Keras. Ini adalah deep learning for humans. Ini merupakan library ya, yang sekarang itu TensorFlow dan Keras itu sebetulnya jadi satu. Jadi Keras itu juga miliknya TensorFlow. TF TensorFlow and Keras history gitu ya. Nah, ini kan dia Keras itu biasanya dipanggil dari TensorFlow itu sendiri, tapi kalau di Google Colab kita panggil Keras langsung dia bisa. Ini. Oke, ini ada ceritanya. Dulu TensorFlow sama Keras itu dua library yang berbeda, tapi sekarang sudah menjadi library yang satu paket ya. Tapi kalau kita pakai di sini,
Ini keras.models yang nggak perlu TF lagi itu bisa. Jadi kalau sebetulnya kalau di Google Colab malah dia masih dianggap dua library yang berbeda ya. Tapi kalau di Anaconda kalau Anda install distribusi Python pakai Anaconda, terus Anda menggunakan Jupyter Notebook ya, terus Anda install TensorFlow di laptop Anda, ya itu Anda tidak perlu install Keras karena Keras sudah termasuk sub library dari TensorFlow. Tapi kalau di Google Colab dia malah masih dianggap dua library yang berbeda. Nah, tapi nggak masalah, ini hanya pengetahuan saja. Jadi nanti kalau Anda ingin membuat modelnya itu secara offline di komputer Anda, ya Anda nanti harus install TensorFlow dulu. Gimana cara install TensorFlow? Sekarang tutorial banyak sekali ya. Jadi Anda bisa install TensorFlow, bisa tanya ChatGPT, boleh tanya di TensorFlow juga, apa di Google boleh. Nah, biasanya pakai pip install TensorFlow ya, ini install TensorFlow with pip ini. Nah, kalau pakai Windows, biasanya sih kalau saya install itu langsung dari ini, dari mana, dari selnya notebook itu bisa langsung pakai pip install TensorFlow, nanti otomatis dia install. Oke, ini kita nggak usah berpanjang lebar terkait dengan itu, kita langsung saja import model Keras ini, sekuensial. Itu ada dua cara ya, pakai sekuensial sama pakai satunya itu saya lupa namanya, sekuensial sama model. Nah, tapi kita mulai dari yang gampang dulu. Ada dua cara di TensorFlow itu untuk membuild arsitektur ANN atau CNN itu ada dua cara, pakai sekuensial atau pakai model. Tapi kita pakai yang sekuensial dulu. Oke, ini ya, kita coba kembali dari yang sudah kita pelajari kemarin di ANN. Kita coba lihat kembali model yang kemarin kita bahas. Ini ya. Kan seperti ini. Kita punya 1, 2, 3. Kita punya 3 layer. Layer 1, layer 2, dan layer 3. Tapi sebetulnya layer 1 itu hanya input kan ya. Layer 1 kan input ini. Jadi kalau kita nanti mau membuild model ANN, bisa kita mulai dari layer yang kedua. Nah ini layer kedua ada berapa unit? Ada 1, 2, 3. Ada 3 unit neuron di sini ya. Atau kita cari gambar yang lebih bersih. Neural network. Di Google aja. Nah ini ya, ini yang lebih gampang untuk dilihat. Ini kan input layer, terus kita punya hidden layer. 1, 2, 3. Tiap layer ini ada 4 unit neuron. Nah, tiap neuron ini nanti kita bisa tentukan kira-kira activation function-nya, fungsi aktivasinya pakai apa. Ini ada berapa layer? 1, 2, 3 hidden layer-nya. Input layer ini kita bisa abaikan karena dia itu datanya sebenarnya, input datanya. Terus layer yang terakhir adalah output layer-nya. Nah, kita punya seperti ini. Oke, kita kembali lagi di sini. Oke ya. Oke, yang kedua yang harus kita import di sini adalah from keras.layers. Nah, layers import dense. Oke. From keras.layers import dense. Dense itu apa? Nah, dense itu sebetulnya gini. Dense itu merepresentasikan satu layer. Nah, jadi kita punya berapa dense ini? Kita punya 1, 2, 3. 3 dense di hidden layers. Jadi dense bisa kita sebut sebagai layernya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita punya 4 dense. Satu dense itu di sini dense yang pertama punya 4 neuron, kedua juga punya 4 neuron, ketiga punya 4 neuron juga, yang terakhir punya 1 neuron. Nah, untuk membuat sebuah dense itu kita butuh import dense. Untuk membuat satu neural network lengkap kita butuh sekuensial. Untuk membuat satu lengkap ini kita butuh sekuensial. Untuk membuat atau menambahkan layer di dalam sekuensial ini, di dalam neural network kita butuh import dense. Jadi ini Anda perlu tahu untuk mengimport ini ya, mengimport
ini gunanya untuk apa. Nah, nggak cuma menghafal code-nya, tapi Anda juga tahu arti dari code itu sendiri. Oke, bagaimana dengan menambahkan ininya, neuronnya? Oke, nanti kita jelaskan. Kita bikin dulu layernya. Oke ya, ini kita eksekusi dulu. Oke, setelah kita eksekusi, sudah kita import, kita tambahkan code baru di sini. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan, kita membuat satu variabel yang namanya ANN. Ya, ANN ini nanti yang akan jadi neural network-nya. Sama dengan sekuensial. Nah, tadi saya jelaskan ya, satu neural network itu kita ambil dari fungsi sekuensial ini. Ya. Oke, terus dari sini kita bisa tambahkan ann.add menggunakan fungsi add. Jadi kayak apa ya? Kayak NumPy ya, ann.add. Yang mau kita add apa? Yang mau kita add adalah dance-nya. Karena kita anggapannya di sini kita mau menambahkan satu dance di sini. Satu dance, jadi kita tambahkan add dance ya. Di dalam kurung lagi units. Unitsnya ada berapa? Unitsnya misalnya ada 4. Saya samakan saja dengan yang ada di sini ya. Ini kan unitnya 4, 4, 4 ya. Nah, unitnya 4. Activation function-nya apa? Activation-nya misalnya pakai relu. Boleh pakai sigmoid, boleh pakai relu. Tapi biasanya yang bagus itu kita pakainya relu. Karena tadi ada berapa layer? Ada 3 layer di hidden layernya. Ini kita bisa copy saja. Nah, kita tambahkan unitnya 4, semuanya relu semua. Nah, ini untuk hidden layer ya. Saya kasih di sini tulisan hidden layers. Ini mau diubah, sebenarnya 4 terlalu simpel. Nanti kalau hasilnya nggak bagus, kita bisa tambah unitnya. Semakin kompleks unitnya, semakin banyak unitnya, otomatis dia semakin kompleks arsitekturnya. Bisa kita sebut ya, dia bisa lebih menyelesaikan problem yang lebih kompleks. Tapi belum tentu. Bisa jadi terlalu kompleks itu nanti mengarah ke overfitting. Nah, ini perlu uji coba. Oke ya. Jadi kita tambahkan 444 misalnya. Kita bikin simple saja sama dengan yang ada di sini ya. 444 ya. Terus yang terakhir ini kita tambahkan output layer ya. Bentar. Ya, output layer. Output layernya hanya satu saja di sini. Nah, unitnya satu karena kita ingin mengklasifikasikan exit atau tidak, binary kan ya, binary classification. Jadi di sini sebaiknya kita gunakan sigmoid saja. Boleh sigmoid, boleh hyperbolic tangent, tapi kita coba yang sigmoid dulu. Nanti kalau kurang bagus kita bisa tuning nanti pakai parameter yang lain. Jadi 4441. 4441 ya. Ininya enggak perlu kita tambahkan karena ini kan input ya. Unitnya 1, activation-nya sigmoid. Oke, ini sudah kita lakukan. Ini sudah kita lakukan desain arsitektur gitu ya. Oke, selanjutnya karena parameter di ANN itu tidak hanya bentuk dari neural network-nya, tapi ada juga tipe gradient desainnya. Kita coba kembali lagi kemarin di sini ya. Untuk metode pembelajarannya dia itu, metode pembelajarannya kan bisa pakai gradient descent untuk mengupdate bobotnya, pakai backpropagation kan ya. Itu kita bisa pakai gradient descent. Mana tadi? Nah, ini kan ada beberapa cara untuk mengupdate bobot itu. Yang paling simple kita pakai gradient descent, bisa pakai batch gradient descent atau stochastic gradient descent. Kalau batch gradient descent itu dia mengupdate bobotnya itu dengan menghitung error dari semua datasetnya.
Kalau stochastic gradient descent itu kita tiap data itu kita hitung errornya, terus kita update bobotnya dan seterusnya. Nah, kita milih yang mana ini? Nah, sebetulnya yang batch gradient descent ini di Keras dia nggak kepake, nggak ada batch gradient descent. Yang ada itu stochastic gradient descent. Oke ya, itu kita sebut sebagai optimizer. Jadi optimizer itu adalah metode untuk mengupdate bobot. Bisa pakai SGD, bisa pakai ini ya, kita bisa open saja di sini optimizer Keras ya. Kita coba lihat di dokumentasinya. Ada berapa cara. Nah, ini ya. Ada SGD, ada RMS prop, ada Adam, ada grad, bla bla bla, ada banyak ya. Nah, karena tadi yang kita pelajari kemarin adalah SGD, stochastic gradient descent. Jadi dia adalah belajarnya itu ya, belajarnya itu tiap data ya, tiap data itu kita update bobotnya. Setelah dia ngitung error dari satu data training, dia langsung update bobotnya. Terus next dia ke data selanjutnya, terus dia update bobotnya dan seterusnya. Ini simple, yang paling simple pakai SGD. Nah, ini SGD itu cara pakainya ya seperti ini ya. SGD, Stochastic Gradient Descent. Oke, kita pakai SGD saja. Nah, ini sudah kita definisikan arsitekturnya, terus kita untuk cara belajarnya tadi, apakah pakai SGD, itu kita tentukan. Caranya pakai inn.compile. Jadi kita compile, parameter yang pertama itu adalah optimizernya. Kita pakai SGD. Nanti kalau kurang bagus bisa pakai yang lain. Nanti kita coba-coba. Loss-nya. Nah, loss-nya ini kita pakai binary cross entropy. Apa ini? Binary cross entropy. Nah, sebentar. Binary cross entropy ini untuk menghitung error function-nya, untuk menghitung error values-nya. Bisa kita sebut sebagai loss atau error atau loss ya. Itu kan dia perbedaan antara output dengan input ya. Karena kita adalah permasalahannya klasifikasi. Nggak mungkin pakai MAE kan, nggak mungkin pakai MSE kan. Kita pakai cross entropy. Oke, Anda nggak perlu bingung cross entropy itu cara ngitungnya gimana, tapi kalau kepingin bingung ya, kita cari aja. Cross entropy cara ngitungnya gimana? Binary cross entropy. Nah, kita cari formulanya saja. Cross entropy itu. Oke, jadi ngitungnya kayak gini. Kita pakai log ya. Log Y, YI sama PYI sama YI. Jadi PYI itu actual outputnya ya. Actual outputnya 1010 tadi ya, 1010 ya. Sedangkan YI itu adalah predicted outputnya ya. Jadi kita pakai fungsi formula seperti ini. Kita lihat real outputnya, kita masukkan ke fungsi log ya, terus ditambah 1 minus YI dikali log 1 minus real outputnya. Nah, terus kita hitung untuk semua n data points atau observasi kita. Jadi nanti kita ketemu yang namanya loss-nya. Kalau kita pakainya ini ya, kalau ini pakainya itu batch gradient descent. Kita hitung untuk semua dataset. Tapi kalau kita hanya hitung untuk satu observasi ya kita nggak perlu fungsi sigma di sini ya. Jadi kita masukkan saja predicted outputnya dengan real outputnya. Terus kita masukkan ke formula ini. Nanti kita ketemu cross entropinya. Loss-nya itu kita representasikan dengan simbol HPQ. Ya. Oke. Itu untuk cross entropi. Kalau MAE sama MSE kan gampang ya. Tinggal kita kurangi antara predicted output dengan real outputnya. Terus kita square kalau pakai mean square error ya. Atau square error, mean square error, atau mean absolute error. Oke. Tapi sebetulnya kita nggak perlu tahu ngitungnya gimana. Sebenarnya kalau kita coding seperti ini ya keluar saja sih. Tapi ya kan kita juga perlu tahu ya caranya gimana. Terus di sini kan dia akan training ya. Datanya itu akan di training. Kita ingin tahu akurasinya. Nah, metriknya ini kita tulis
akurasi. Ini ya. Nah, ini kita sudah compile di sini. Lossnya pakai binary cost entropy kok error ya. Errornya AN compile optimizer binary cross entropy matriksnya. Oh, matriksnya pakai S ini. Karena kita kalau menampilkan matriksnya lebih dari satu ya bisa pakai array itu ya, bisa pakai list, bisa nanti akurasi. Nah, oke, kita sudah bentuk model arsitekturnya di sini ya. Mendesainnya cuma satu sel saja, padahal preprosesinya tadi banyak selnya ya. Kita sembunyikan jadi nggak kelihatan. Ini kalau untuk yang desain model arsitekturnya cukup 2 sel ini sudah cukup. Nah, ini seperti ini. Oke. Kalau sudah kita sembunyikan ya. Kita masuk ke trainingnya sekarang. Kalau belum silakan ya, bisa lanjutkan dulu. Oke, mungkin saya kasih waktu 5 menit lagi ya untuk menjalankan ini, mungkin kalau yang masih belum silakan. Fine arsitekturnya, terus kita training sekarang. Oke. Untuk trainingnya ini kita akan panggil fungsi ann.fit ya. Nah, jadi ann-nya tadi kita panggil fungsi fit. Yang mau kita training tadi ya xtrain-nya ya, xtrain terus ytrain ya. Xtrain, ytrain, terus batch size. Oke, nanti saya jelaskan apa itu batch size ya. Batch size-nya ini kita tentukan 32. Epochnya kita tentukan 100 ya. Jadi epoch itu sebetulnya adalah jumlah kita melakukan feed forward dan back propagation. Itu ya. Jadi epoch itu kita gunakan untuk seberapa banyak ya kita melakukan training dalam sebuah dataset, gitu ya. Jadi berapa banyak kita mengulang training itu di dataset yang sama. Semakin banyak harusnya dia semakin pintar kan, harusnya dia karena dia semakin banyak berlatih dari data training yang kita miliki. Epoch ini salah satu parameter di neural network ya yang penting juga, gitu ya. Jadi seberapa banyak sebuah model neural network itu belajar dari dataset training. Atau kalau analoginya Anda belajar mata kuliah programming, mata kuliah Alpro misalnya, Anda berapa banyak belajarnya? Seminggu berapa kalinya untuk belajar hal yang sama? Sama dengan neural network. Seberapa banyak kita belajar? Semakin banyak semakin bagus, tapi belum tentu bisa meningkatkan performance modelnya. Karena semakin banyak belajar, maka dia akan semakin bergantung pada data training itu. Oke, ini merupakan parameter yang sebetulnya ya kita bisa tentukan, ya. Kita set 100 saja sementara ini. Bagaimana dengan batch size? Oke, batch size itu seperti ini. Jadi misalnya kita punya data itu ini ya. Anggap saja yang ini saya hapus. Ini kan sudah nggak kepake ya. Ini saya hapus. Delete ya. Nah. Oke. Ini kan kita punya data itu sebanyak 10.000 tadi. Jadi kalau epoch tadi, satu kali epoch berarti dia pasti belajar sebanyak 10.000 data. Kalau batch size apa? Nah, waktu kita belajar, waktu neural network belajar itu dia tidak langsung serta-merta 10.000 dipelajari sekaligus. Tapi dia belajarnya itu per batch. Sama kalau kita belajar di sebuah mata kuliah misalnya kita belajar mata kuliah Alpro, minggu pertama kan belajar variabel, minggu kedua belajar looping, minggu ketiga belajar metode ya. Kita bagi menjadi beberapa batch.
10.000 data ini kita akan bagi menjadi beberapa batch. Nah, jadi neural network itu akan belajarnya tidak langsung 10.000 tapi per batch. Di sini kita tentukan batch size-nya 32. Kira-kira berapa kali belajar dalam satu epoch? Tadi kita punya 10.000 kan ya. 10.000 kita bagi menjadi 32. Kita hitung saja berapa pakai kalkulator. Hasilnya nggak bulat harusnya. Kita floorkan ke bawah saja. Berapa? 10.000 dibagi 32. Ada 312. 312 kali gitu ya. Oke, nanti kita lihat ya. Sorry? Oh, sorry ya. Iya, 8.000, sorry. 8.000 ya. 8.000. Betul. 250 ya. Jadi dia belajarnya 250. Oke, nanti kita lihat. Angka 250 keluar atau enggak? Oke ya. Betul. 85 dibagi 32 adanya 320. Jadi dia ngupdate bobotnya per 32 batch. Tiap kali dia belajar 32 data, dia update bobotnya. Belajar 32 data lagi, dia backpropagation. Gitu ya. Nah ini, jadi kan backpropagation. Kalau batch-nya satu ya ini pakai SGD, real SGD. Tapi kalau kita pakai batch size-nya itu 32, jadi dia kayak gabungan antara SGD dengan batch gradient descent. Kalau batch gradient descent, batch size-nya ya sebanyak 8.000. Kalau data training kita 8.000 kan. Tapi kalau kita pakai SGD berarti ya kita kombinasikan dengan batch size. Ya, jadi dia ngupdate bobotnya tiap 32. Tiap belajar 32 kali. Oke, kita coba itu ya. Coba train sekarang. Ini butuh waktu beberapa saat ya. Jadi kita coba train sambil kita. Ya, akurasinya sudah kelihatan di sini. Satu epoch dia. Ini akurasinya dicoba di data training ya, bukan data testing. Karena kita kan belum menyentuh sama sekali data testing. Nah, ini ada 250 di sini. Nah, 250 tadi seperti yang kata Anda tadi 8.000 dibagi 32 kan 250. Jadi satu kali epoch dia ngupdate bobotnya itu 250 kali. Dia belajarnya itu 250 kali. 250 dikali 32 kan 8.000. Oke ya. Nah, ini kita tunggu akurasinya sudah 80% di sini. 84%, 85 ya. Sampai 100 epoch nanti kita lihat berapa akurasinya. Nanti coba Anda bandingkan kalau pakai KNN berapa nanti akurasinya. Oke. Apakah lebih bagus atau enggak nanti kita lihat ya. Karena sebenarnya ini problemnya kan simple ya. Problem simple tapi kita pakai deep learning, tapi nggak masalah. Nah, ini masih running ya. Sudah 186%. Sudah lumayan bagus. Kalau masih kurang epochnya kita bisa tambah. Oke ya. Kita dapat akurasi 85,9% untuk dataset training ya, bukan untuk dataset testing. Nah, bisa naik turun, bisa ya, bisa naik turun dia. Tapi mesti trennya akan semakin meningkat, walaupun di epoch tertentu dia bisa jadi agak drop gitu ya. Oke, kita sudah lakukan training, trainingnya ini udah finish ya. Kita sembunyikan trainingnya, kita sembunyikan ininya juga, kita masuk ke testing. Nah, testing ini kita baru lakukan ini ya, scaling untuk X-test-nya. Nah, X-test-nya ini kita lakukan scaling pakai standar scaler. Ya, SC the transform ya. Nah, X-test. Ya, karena SC ini tadi kan dia ngelatihnya berdasarkan parameter dataset training. Ya. Oke. Oke ya, kita sudah lakukan transformasi di sini. Oke, terus kita bikin variabel baru, ypred.
YPRED itu adalah nanti hasil prediksi dari dataset testingnya, X-test ya. Ini kita panggil inn.predict ini ya, X-test. Nah, oke, YPRED-nya sudah kita dapat, kita print dulu YPRED-nya. Nanti kita coba lihat hasilnya gimana. Hasilnya kok nggak 01 gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa hasilnya nggak 01? Karena tadi kita pakai sigmoid sebetulnya kan ya. Ya gampang saja, kita kasih saja yang di atasnya 0,5 kita jadikan 1, yang di bawahnya 0,5 kita jadikan 0. Caranya gimana? Caranya kita hapus dulu. Ini kita pakai gini aja. YPRED sama dengan YPRED greater than 0. Jadi YPRED ini automatically akan terkonversi menjadi 0101. Ini saya taruh di atas saja. Ya, ini saya eksekusi lagi. Jadi true false ya. True false ya. True pasti dianggap 0, false dianggap 1. Kenapa? Oh sorry. Oh iya, 0,5 ya, 0,5. Oke. Ya betul. Makanya tadi kok terus semua ya. Tapi ini masih ya, masih terus semua ya. Iya, diulangi ini sih ya. Karena tadi sudah terlanjur ya. Oke, thank you. Nah, ini kayaknya sudah ya. Oke, mungkin saya ulang dari sini ya. X-test, YPRED, YPRED, YPRED. Oke, masih false semua. Oke, nanti kita coba saja. Mungkin yang true ini kebetulan false ya data set training. Oke, terus kita sudah testing, kita coba hitung akurasinya. Akurasinya kita hitung pakai akurasi skor ya, from scikit-learn ya, dot matrix import akurasi skor ya. Terus akurasi sama dengan akurasi skor. Oke. Ini kita tambahkan YPRED dan YTest ya. Jadi kita bandingkan antara YPRED-nya dengan YTest-nya. Terus kita print akurasinya ya. 80% untuk dataset testing ya. Oke, mungkin nanti homework-nya tugasnya nggak harus Anda bikin studi case baru. Mungkin saya kasih homework yang lebih gampang gitu ya, yang lebih mudah. Nanti saya coba tuliskan di Google Chat. Ya, bentar.